Selamat pagi juga ucapkan kepada anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar ya. Ya. Ya, walaupun kita dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bisa dilihat materinya di layar. Ada keluar hak dan kewajiban sebagai warga. Belum, Pak. Ada? Belum ada. Belum. Keluar, Pak. Ya. Ini kitab semua, Pak. Ada, mohon maaf, ada kesalahan teknis sebentar. Tuh, teman kedua lu. Tuh, ini namanya. Kalau pilih itu. Ada masalah di laptop. Ada kode. Ada. Sudah kamu masukin. Saya mau tapi dari SD lain. Ini SD sekolah Sarawak. Halo, Bu Admin, minta tolong Pak Iskandar jadi
jadikan host dulu biar bisa share screen. Iya sudah Pak. Untuk Sudah ya? aku Pak Muhammad Iskandar sudah dijadikan host. Iya, iya, iya. Makasih, Bu. Ini saya tampilkan materi, Bu. Ini ada saya bikin PowerPoint. Ini sudah saya tampilkan, bisa dilihat di layar. Pak Iskandar, Ya, suara saya Pak. halo. Ya, Pak. Jadi untuk presentasinya tolong ditutup dulu. Iya. Maksudnya jangan di screenshot dulu. Standby, nah, kemudian di share screen Oh, dikeluarkan dulu. Oke. ya, di screenshotnya di stop dulu. Ya. Nah, kemudian share screen lagi ya Pak. Ini share screen ya. Sudah. My Google What? Coba sini, Bu. Ya, sudah tampil Pak ya. Nah. Sudah ya? Sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Sudah? Tadi ini loh. Sudah ada yang muncul? Sudah Pak. Udah Pak, udah. Sudah. Baik. Terima kasih. Sudah Pak. Hambatan. Mohon untuk para peserta, kita mulai. Silakan di lagi. Baik, kita lanjutkan. Kita supaya lebih cepat waktunya ini, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi kita sebagai sebelum kita lebih lanjut membacakan apa saja hak dan kewajiban kita harus tahu dulu apa itu hak dan kewajiban. Ini adalah pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu itu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima. Ada pengertian dari hak. Jadi sesuatu yang mutlak itu artinya utama menjadi milik seseorang atau yang seharusnya diterima oleh orang. Pengertian dari hak. Kemudian kewajiban, mengetahui hak kita kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus kita lakukan ataupun kerjakan dengan jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ataupun kerjakan dengan tanggung jawab. Contohnya misalnya kalau tugas piket ya, misalnya waktu kalian masuk sekolah kemudian ada tugas piket kalau hari Senin, itu kewajiban yang harus kalian lakukan. Oh jangan ini tugas piket saya asal-asalan ya, aku asal-asalan kemudian membuktikan apa asal-asalan itu tidak tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan kerjakan dengan tanggung jawab. Seperti kelas kita baru kita belajar dengan aman. Ya. Oke, itu pengertian dari kewajiban.
Kemudian hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 34. Ini Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tercantum tentang dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pasal 27 sampai 34. Ya, di sini ada beberapa nanti yang akan kita bicarakan. Apa ini kita? Beberapa yang akan kita bicarakan, tidak semuanya karena waktu mungkin tidak mencukupi. Jadi kita beberapa saja yang akan kita bicarakan. Yang pertama, yang sebagai warga negara adalah mendapat perlindungan hukum. Mendapat perlindungan hukum itu di pasal 27 ayat 1. Jadi saya tidak menyebutkan di sini bunyi pasalnya karena kalau kita menyebut yang mendapatkan perlindungan hukum. Ya, ini apa saja contohnya mendapat perlindungan hukum? Ya, yang pertama kita lihat di sini contoh hak mendapatkan perlindungan hukum. Di situ adalah hak kita dalam penerbitan sebuah buku atau isi buku tersebut. Ya. Ini apa? Jadi kalau misalnya kalian punya buku paket di rumah, ya, bisa dilihat di situ ada hak ciptanya. Hak cipta ini adalah untuk melindungi penerbit, ya. Jadi kalau sudah ada hak cipta, kalian tidak boleh menggandakan atau mengkopikan buku kemudian saya jual. Kalau ketahuan oleh penerbit, kalian bisa ditunda, bisa dipenjara. Ya, ini contoh mendapatkan perlindungan hukum. Ya, di situ ada yang sudah tidak asing lagi adalah Aqua. Aqua ini merek air mineral. Ini adalah merek yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya mengisi air kemasan ulang, kemudian buat, jadi bisa mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada pada pasal 27 ayat 19.4. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apa contohnya? Nah, kita bisa lihat di sini. Hak mendapat yang layak, pemerintah sekarang ini sedang giat melaksanakan yang namanya pelatihan UKM, usaha kecil dan menengah, yang diselenggarakan oleh pemerintah gratis. Contohnya ada yang berjahit, kalau kita di Kutai Barat di sini mungkin membuat kerajinan Kutai Barat, itu pelatihannya secara gratis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Ini berkaitan dengan mendapatkan kehidupan yang layak. Berikutnya adalah hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Tercantum pada pasal 31 ayat 1. Ya, sekali lagi, hak mendapat pendidikan
dan pelajaran yang tercantum pada pasal 31 ayat 1. Bagaimana maksudnya? Ya. Contoh mendapat pendidikan yang layak. Yang pertama di situ ada program wajib belajar 12 tahun. Ya, ini juga tujuan pemerintah supaya kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, ya. Wajib belajar 12 tahun. 12 tahun itu dari SD sampai SMP. Tujuannya adalah supaya jangan sampai ada penduduk Indonesia yang buta huruf. Diberikannya program dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Contohnya ya, jadi dana BOS itu Enggak, Pak. sudah untuk bantu misalnya sekolah yang kekurangan guru, menganggarkan untuk mengangkat guru-guru non-air, ya, non-air. Kemudian juga mendapat pendidikan yang layak ini adalah dengan program Indonesia Pintar yang diberikan juga oleh pemerintah. Yang tujuannya sama dengan yang di atas, ya, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, ya, ikut serta dalam upaya bela negara. Sekali lagi, hak ikut serta dalam upaya bela negara itu tercantum pada pasal 27 ayat 3. 27 ayat 3. Ya. Bagaimana maksudnya upaya bela negara? Nah, kalau mungkin di nanti itu bela negara berperang, ya, karena kita sudah sekarang tidak berperang, tidak mengangkat senjata seperti dulu mengangkat senjata kemudian memakai bambu runcing. Kita sudah merdeka, ya. Kita merdeka, kita tinggal menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pertama di situ adalah contohnya mencintai produk Indonesia. Ya. Bagaimana mencintai produk Indonesia? Dengan membeli produk-produk yang dibuat oleh Indonesia. Nah, contohnya tadi berkaitan dengan UMKM. Ibu-ibu dilatih untuk membuat anjat atau tas yang bahan kerajinan. Itu dipasarkan melalui UMKM. Jadi itu juga produk Indonesia. Di mari kita produk Indonesia. Kemudian yang kedua, hak negara adalah, ya. Ayo, siapa yang jarang upacara bendera di sekolah, ya? Jadi itu berarti kalian tidak bela negara. Ya. Kenapa? Karena ada kita melakukan misalnya penghormatan bendera merah putih. Bagaimana bendera merah putih dulu diperjuangkan oleh kawan sampai titik darah penghabisan. Itu salah satu upaya bela negara. Jadi, kalau kalian mengikuti upacara bendera, ya, upacara bendera itu ada yang namanya kita para pahlawan yang sudah gugur, ya, dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian contoh yang ketiga adalah dengan belajar, juga contohnya, ya, jangan apa namanya pulang lagi main-main. Jadi itu bukan belajar dengan, ya. Jadi upaya bela negara itu juga kita tunjukkan dengan belajar. Siapa tahu nanti bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Berikutnya,
ada pemerintah mengeluarkan pikiran. Itu tercantum pada pasal 28. Sekali lagi, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Itu pasal 28. Ya. Apa saja contohnya? Ya, di sini hak kemerdekaan dan berserikat dan berkumpul, yaitu dengan keleluasaan untuk mendirikan organisasi. Beberapa organisasi, misalnya organisasi kesiswaan, kalau itu di sekolah ya. Kalau di SD ada OSIS enggak? Ada enggak? Enggak ada. OSIS itu ada di mana? SMP. Ya. Atau enggak SMA sih? SMP dan SMA. Ya. Jadi OSIS, jadi di sini OSIS panjangan dari organisasi siswa intrasekolah ya. Intra itu artinya di dalam sekolah. Jadi organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan atau di dalam sekolah ya. Jadi OSIS ya. Yang ada di sekolah. Kalau SD tidak ada OSIS ya, tidak ada OSIS. Kalau di SMP nanti sudah kalian masuk SMP, SMA itu ada organisasi siswa intrasekolah, ada pembina OSIS-nya, ada ketua OSIS-nya, wakilnya, yaitu. Kemudian organisasi kemasyarakatan, ini organisasi yang berada di lingkungan masyarakat. Contohnya Karang Taruna, ini di kampung-kampung mungkin ada Karang Taruna. Kemudian contoh yang lain juga organisasi paguyuban atau perkumpulan-perkumpulan yang lain. Itu adalah salah satu contoh kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ya, jadi diberikan keleluasaan oleh negara dalam berserikat dan berkumpul. Yang terakhir ini ada contohnya adalah organisasi politik. Ya. Jadi kita diberi keleluasaan untuk mengikuti organisasi politik. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan gambar-gambar partai yang ada di sini. Jadi organisasi politik itu contohnya adalah partai politik. Partai politik yang ikut di dalam pemilihan umum. Kemudian selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu tercantum pada pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini adalah contohnya. Apa contoh kemerdekaan memeluk agama? Dengan diakuinya 6 agama yang ada di Indonesia. Ya. 6 agama yang ada di Indonesia itu ada Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini yang sudah diakui di Indonesia. Nah, ini adalah gambar-gambar dari kemerdekaan memeluk agama ya di situ. Tapi walaupun kita berbeda agama, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ada di lambang burung Garuda, di situ ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya walaupun berbeda agama, berbeda suku, kita tetap dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Ini ada 6. Jadi 6 agama yang sudah diakui di. Oke, itu untuk hak ya. Berikutnya kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi kewajiban sini saya ambilkan hanya 4 saja karena waktu tidak memungkinkan. Apa saja kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Ya. Yang pertama adalah menaati hukum dan pemerintah. Itu ada pada pasal 27 ayat 1. Hak menaati hukum dan pemerintahan
itu tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana contohnya? Kita lihat di situ, ya. Kewajiban kita menaati hukum seperti apa? Kalau kalian memakai sepeda motor di jalan raya, kalian harus menggunakan helm. Ya, itu artinya menaati hukum. Jadi kalau kalian sering kebut-kebutan, tidak pakai helm, berarti tidak menaati hukum. Ya. Jadi ini salah satu contohnya. Yang menaati hukum berarti kita menggunakan helm di jalan raya. Ini juga untuk keselamatan kita ya. Jadi negara di sini ada untuk rakyat Indonesia. Bagaimana melindungi warganya ya. Jadi menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua di sini adalah kewajiban ikut dalam upaya bela negara. Bela negara itu tercantum pada pasal 57 ayat 3 ya. Di situ sama juga dengan yang di akhir, serta dalam usaha pertahanan keamanan. Jadi contohnya Bapak jadikan satu aja yang untuk contoh hak ikut serta dalam upaya bela negara pasal 20 ayat 3 dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini apa ini? Upaya bela negara ya, dengan misalnya kalau negara keadaan darurat, kita diwajibkan ya, atau bisa juga dengan mengabdi, kalian kalau sudah bisa mengabdi menjadi tentara Republik Indonesia. Dengan mengabdi sebagai tentara Republik Indonesia, kalian ikut dalam upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara. Ya, ini contohnya. Dan yang terakhir ada menghormati hak asasi manusia ya. Tadi yang kedua sudah ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan ikut serta dalam usaha pertahanan. Dan yang terakhir adalah menghormati hak asasi manusia atau hak asasi orang lain. Itu ada pada pasal 28 ayat 1. Ya, sekali lagi pada pasal 28 ayat 1. Bagaimana contohnya? Kita lihat di situ. Ya, di situ ada dua gambar ya. Yang pertama adalah merokok di tempat umum. Kok bisa itu Pak? Ya, jadi ini itu melanggar hak asasi manusia, hak asasi orang lain. Orang mau sehat, ya kan? Kita orang lain tiba-tiba datang duduk kemudian merokok, ya kita menjadi batuk, kita sakit, ya itu salah satu contoh tidak menghormati hak orang lain, ya. Dan yang kedua yang sering terjadi di beberapa daerah kita mungkin kalian sering nonton TV, ya ada yang istilahnya membuli, ya. Ada yang di kelasnya mungkin, ya. Yang apa namanya yang agak kecil, kemudian pendiam, nah itu sering dibully ya, mintai uang atau segala macam ya. Jadi itu tidak boleh, itu juga melanggar hak asasi manusia. Membuli teman-teman kita. Baik, mungkin itu materi yang kita sampaikan. Jadi untuk pertanyaan silakan, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Bagaimana Pak Iskandar, sudah selesai? Ya, untuk materinya sudah selesai. Silakan kalau untuk mungkin ada sesi pertanyaan, silakan Pak Moderator. Iya. Baik sekalian, tiba saatnya kita adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang belum kalian pahami dari materi kita pada hari ini, yakni tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ada di benak kalian. Ya. Boleh kalian menanyakan secara langsung atau bisa
tuliskan pada kolom chat. Kepada anak-anak sekalian dipersilahkan. Ya. Siapa yang mau bertanya bisa dihidupkan suaranya. Ya, bagaimana anak-anak sekalian? Ya. Halo Pak Iskandar. Ya. Ya Pak, barangkali karena mungkin anak-anak ini pada malu ya, malu untuk bertanya, malu untuk menyampaikan. Nah ini ada Pak dari kolom chat. Kenapa di Indonesia ini dari Stepi Aprisa? Kenapa di Indonesia harus memiliki hak dan kewajiban? Ya, itu dulu dari Stepi. Kenapa di Indonesia harus memiliki hak dan kewajiban? Kemudian juga dari bisa ditulis barangkali Pak ya? Ya. Kenapa di Indonesia harus memiliki hak dan kewajiban? Ini dari Stepi Aprisa. Kemudian dari Salsabila Akwinanda, ya. Pak, bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang? Barangkali cukup itu dulu ya. Nanti biar dijawab, biar tidak lupa juga bisa dijelaskan oleh Bapak pemateri. Buka SMA dulu sih, kalau aku nggak bisa bikin tanda tanya. Mana aku jauh? Silakan Pak Iskandar. Ya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Stepi itu ya. Ya. Jadi pertanyaan tadi kenapa di Indonesia harus ada memiliki hak dan kewajiban? Memiliki hak dan kewajiban. Ya. Terima kasih Stepi, tidak disebutkan dari sekolah mana. Mohon kalau bertanya disebutkan nama dan sekolahnya dari mana. Kenapa Indonesia harus memiliki hak dan kewajiban? Ya, hak dan kewajiban itu ya, artinya kita laksanakan secara seimbang. Jadi kalau kita hanya menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, itu juga salah. Ya. Contohnya, kalian untuk bersekolah, itu hak kalian untuk mendapat pendidikan. Ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban juga. Ya. Kenapa memiliki hak dan kewajiban? Karena itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman kita, ya, sebagai aturan kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau tidak ada hak dan kewajiban, ya, tidak ada hak misalnya atau tidak ada kewajiban. Contohnya tadi ada menaati peraturan pemerintah tadi, ya. Kita tidak memakai helm, kita seenaknya saja di jalan raya, kebut-kebutan, tidak memakai helm, itu kan mengganggu pengendara yang lain. Yang ini, ya. Jadi diatur oleh undang-undang. Kalau tidak diatur dengan undang-undang, berarti kita tidak seenaknya mengendarai motor atau mobil di mana hidupin kamera? Ya. Jadi kenapa kita harus jawabannya supaya kehidupan kita bisa teratur. Ya. Jawaban dari saya untuk adik Stepi ya, tahu dari mana sekolahnya dilakukan. Kemudian yang kedua dari adik Salsabila tadi, bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang, ya? Bagaimana cara memenuhi kewajiban kita secara seimbang? Caranya adalah
dengan melaksanakan apa? Jadi kita melaksanakan kita dulu, ya. Kita kewajiban dulu kita laksanakan, baru kita menuntut hak. Jadi, kita melaksanakan kewajiban lebih dahulu, baru menuntut hak. Misalnya mengerjakan sebuah rumah itu harus berjalan rumah dulu, baru haknya. Setelah selesai, rumah selesai, baru diberikan upahnya. Jadi dahulukan misalnya kewajiban dulu, baru hak. Ya, bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang itu tergantung kita juga, tergantung kita masing-masing ya. Jadi caranya dengan melaksanakan kewajiban kita dulu, baru meminta hak. Ya, contohnya dengan membayar pajak. Ya, kita bayar pajak, kemudian nanti dari hasil pajak tersebut nanti bisa untuk membuat jalan raya dengan berbagai fasilitas. Ya, fasilitas itu yang kita nikmati. Ya, misalnya kita bisa berkendara di jalan yang sudah diaspal, ya, kemudian ada beberapa pembangunan misalnya, itu karena kita sudah membayar pajak. Hasil dari pajak yang kita bayar itu digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan. Ya, mungkin itu kurang lebihnya Adik Salsabila jawaban dari Bapak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Ya. Kemudian ada lagi nih, sebenarnya materi ini sudah dijelaskan ya dari Sekar Arum. Apa Pak hak dan kewajiban itu? Ini sebetulnya sudah dijelaskan dari awal ya, apakah hak dan kewajiban itu. Kemudian dari ini nama orang tua, padahal ini anak ya, ini Mikovel ini. Pak, bagaimana bila antara hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang? Ya. Jadi yang pertama tadi mungkin sekilas saja Pak, ya, apa itu hak, apa itu kewajiban. Kemudian yang kedua, bagaimana bila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang. Barangkali cukup dua dulu ya, nanti biar bisa terjawab dengan baik. Ya, ya, terima kasih. Pak. Untuk yang pertanyaan yang pertama, untuk Adik Sekar Arum ya, mungkin dari awal belum mengikuti tadi apa itu hak dan kewajiban ya. Kita lihatkan lagi hak dan kewajiban. Ya, di sini hak di situ adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harusnya diterima oleh seseorang. Itu pengertian dari hak. Jadi apa atau sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang, itu pengertian dari hak ya. Sedangkan tunggu bentar, saya belum nyatat. Oh, perlu dicatat ya. Iya. Ya, jadi ini pengertian hak, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak itu ya sesuatu yang menjadi milik kita utama ya. Misalnya hak untuk hidup, ya saya contohkan yang lain saja, hak untuk hidup ya. Jadi hak asasi manusia. Jadi kita berhak untuk hidup ya. Hak kebebasan berpendapat sudah dijelaskan tadi ya. Ya, kemudian berikutnya ada kewajiban tadi. Sudah selesai dicatat tadi? Silahkan Pak, boleh dilanjutkan. Ya. Kewajiban. Jadi kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus kita lakukan ataupun kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kewajiban. Sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu harus dengan penuh tanggung jawab. Nah, sudah Bapak contohkan tadi bahwa misalnya pada saat melaksanakan piket kelas, jangan asal-asalan datang sekolah nyapu hanya untuk melakukan saya nyapu aja, yang penting saya dilihat oleh guru, ya, asal-asalan tapi tidak bersih, berarti itu tidak tanggung jawab, ya. Jadi kalau yang tanggung jawab bagaimana Pak? Yang tanggung jawab ya
dengan mengerjakan dengan penuh hati. Misalnya kalau menyapu yang bersih, ya. Kemudian papan tulis. Jadi kan kalau sudah bersih, jadi belajarnya menjadi tentram. Ya. Bisa belajar dengan aman. Oke, itu untuk pengertian hak dan kewajiban tadi ya yang ditanyakan oleh Sekar Arum. Nah, mungkin baru bergabung Sekar Arum, jadi dari awal mungkin belum bisa mengikuti tadi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Mikovel, kalau salah tadi ya. Bagaimana apa tadi Pak? Catatan saya ini? Ya. Bagaimana Pak bila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang? Ya. Bagaimana bila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang? Ya, jadi kalau hak dan kewajiban berjalan tidak seimbang akan terjadi istilahnya tidak berjalan dengan fungsinya. Ya, misalnya kita menuntut hak saja, tetapi tidak memenuhi kewajiban, itu tidak akan terjadi juga. Misalnya kita hanya menuntut hak. Oh, hak saya mau jalan bagus, ya. Kok jalannya jelek terus, ya, nggak pernah diperbaiki. Tapi kewajiban kita tidak pernah melaksanakan, bayar pajak misalnya. Bayar pajak atau tidak? Nah, pajak ini adalah sesuatu untuk penerimaan negara yang dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita bayar pajak kembali ke masyarakat juga, ya. Jadi kalau misalnya hak dan kewajiban berjalan tidak seimbang, jadi akan menjadi kalau kita hanya menuntut hak saja, jadi kewajiban kita tidak laksanakan, ya, itu juga tidak akan terlaksana, tidak akan seimbang. Jadi bagaimana supaya hak dan kewajiban seimbang? Jadi ya sama-sama kita laksanakan kewajiban, kemudian hak juga laksanakan. Mungkin itu kurang lebihnya jawaban dari saya untuk Mikovel. Semoga puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin ini masih ada waktu ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin dua dulu dari Lovely Sabina. Ya. Lovely ya? Ya, Lovely Sabina. Mungkin tidak tertera SD-nya Pak ya. Ya. Bagaimana cara mengatasi pembulian Pak ini? Ya, bagaimana cara mengatasi pembulian? Bully. Ya, yang contoh tadi ya, pembulian. Okay. Kemudian dari Christian dari Barong, apakah kita semua harus memenuhi semua kewajiban dan hak di Indonesia? Apakah kita semua harus memenuhi ya semua kewajiban dan hak di Indonesia? Ya mungkin Pak, tadi saya dipanggil. Kewajiban ya, kalau hak kan harus kita terima. Ya. Nah, barangkali dua pertanyaan ya, biar kita sambil memperhatikan. Baik, terima kasih untuk adik Lovely Sabina ya. Ya. Di sekolahnya asal sekolah dari mana disebutkan. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi pembulian? Nah, ini sering kita lihat ya, mungkin tidak di televisi saja sekarang ya, mungkin di sekitar kita sudah banyak pembulian ini ya. Jadi itu pembulian itu adalah semacam tingkah laku yang menyimpang ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Tergantung kita ya, seperti apa. Misalnya kalau kita dibully, ya, bukannya kan yang sering dibully itu adalah kalau kita lihat di film-film, ya contohnya aja di film-film ya, ada anak kecil, kemudian lemah, ya, biasanya dominan sih orang yang pendiam, tidak berani melawan, ya biasanya ya tadi. Jadi yang dibully biasanya pendiam ya, pendiam, kemudian jarang berteman, ya. Nah,
Yang pertama, cara mengatasi pembulian ini adalah kita harus banyak berteman. Yang pertama ya, terutama ya, banyak berteman di sekolah terutama ini ya. Banyak memiliki teman, jangan menyendiri. Jadi istilahnya banyak berdiskusi dengan teman-teman, banyak bermain dengan teman-teman, ya. Jangan penyendiri, ya. Kemudian memisahkan diri dari teman-teman, ya. Salah satunya tadi dengan bergaul bersama teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, bila ada kejadian yang misalnya sudah dibully, cepat laporkan, ya. Kalau kejadiannya di sekolah, misalnya ya laporkan kepada bapak atau ibu guru, ya. Jadi jangan takut, ya. Bapak dan ibu guru nanti akan memanggil siswa-siswi tadi, ya, yang misalnya membuli kalian, ya, memanggil kemudian diselesaikan di. Jangan juga langsung kalian lapor ke orang tua, ya. Jangan dilaporkan ke orang tua. Untuk kejadian di sekolah, laporkan ke guru yang ada di sekolah dulu. Kalian misalnya nanti langsung melaporkan ke orang tua, berarti itu sudah lain lagi, ya. Jadi nanti kalau sudah di luar sekolah, itu orang tua urusannya. Jadi kalau pembulian ada di sekolah, itu harus dilaporkan ke pihak sekolah dulu, ya. Diselesaikan di sekolah. Jadi setelah mungkin tidak selesai di sekolah, baru dipanggil orang tua, ya. Mungkin itu ada 2 aja yang saya sebutkan untuk Lovely Sabina, ya. Semoga puas dengan jawaban Bapak. Kemudian yang ketiga, Christian Banu, kalau tidak salah tadi ya. Apakah kita harus memenuhi semua kewajiban, ya? Apakah kita harus memenuhi semua hak, tadi bukan hak ya, kewajiban ya, kewajiban kita. Ya tergantung kita, Christian, apakah kita mampu memenuhi kewajiban, dan harusnya memang harus semua ya kewajiban kita. Tapi bagaimana misalnya Pak, kami orang miskin tidak membayar pajak. Nah, mungkin itu kalau yang tidak membayar pajak itu ada keringanan ya, keringanan yang diberikan oleh pemerintah misalnya ya. Jadi apakah harus memenuhi semua kewajiban? Seharusnya memang harus ya, tapi kalau memang tidak mampu ya itu bisa kan ada sekarang yang contohnya ada surat keterangan miskin ya, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Misalnya tidak mampu misalnya di sekolah itu membayar, kalau di SMA terutama ya, ada uang pembayaran baju segala macam ya, itu bagaimana Pak, saya tidak mampu membeli baju ya, itu kan kewajiban ya. Kalau misalnya kalian SMA kemudian disuruh membeli baju seragam, supaya seragam jadi satu kan tidak boleh warna yang lain bajunya. Bagaimana Pak kewajibannya itu? Jadi kayak tidak mampu membeli baju seragam. Nah, mungkin itu nanti ada pengecualian ya, jadi diminta surat tidak mampu orang tuanya, baru diberikan oleh pihak sekolah. Yaitu ya Christian Banu ya, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Christian Banu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Berikutnya ini bukan pertanyaan ya, tapi mungkin sekedar pernyataan ya dari Indra, ini juga kurang jelas. Akan terjadi masalah sesuatu yang dilakukan. Ini mungkin berkaitan dengan bully tadi. Kemudian dari Sekar ini juga tidak bertanya, hanya sekedar menulis, bisa dibaca di kolom chat. Sebenarnya bela diri memang efektif, tapi lebih baik didiamkan karena dengan seperti itu si pembuli biasanya akan bosan. Ini tidak bertanya ya. Nah, hanya ini dari Lovely Sabina kembali. Sebetulnya ini tidak terkait dengan materi pada hari ini Pak Iskandar ya. Ya. Karena bertanya apa sajakah jenis-jenis pajak. Jadi gimana Pak Iskandar, ini kan tidak terkait dengan materi pada pagi hari ini. Tapi ada pertanyaan seperti itu. Ya mungkin secara singkat saja, kalau diketahui pajak apa saja mungkin ya bisa disampaikan meskipun bukan materi pada hari ini. Apa yang ditanyakan tadi Pak? Jenis-jenis? Jenis-jenis pajak Pak.
Oh ya, jenis-jenis pajak ya. Iya, ya. Baik. Pertanyaan kembali dari Lovely Sabina ya. Terima kasih ya Lovely ya untuk pagi ini banyak materi kemudian banyak pertanyaan. Apa saja jenis-jenis pajak? Ya, jadi jenis-jenis pajak itu berbagai macam-macam ya. Yang pertama itu ada yang namanya pajak penghasilan atau PPH ya. PPH itu seperti apa? Misalnya kalau Bapak seorang PNS ya, PNS itu ada gajinya. Jadi gaji Bapak itu nanti dipotong ya, PPH ya. Pajak penghasilannya per bulan itu berapa? Nah, itu sudah ada potongannya berapa persen ya. Itu pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai, PPN, suatu barang ya. Pajak untuk barang. Jadi misalnya ada barang yang harganya sekian, misalnya di atas 1 juta atau 2 juta, nanti ada kena pajak di situ ya untuk pembeliannya. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah ya, PPNBM. Nah ini yang lagi seru-serunya ya, lagi yang digelontorkan oleh pemerintah yang untuk bulan Maret ini ya. Jadi pemerintah untuk menggenjot, untuk meningkatkan penjualan mobil. Jadi kalau orang membeli mobil sekarang PPNBM-nya 0% ya. PPNBM-nya 0, bea balik namanya 0%. Jadi mobil yang harganya tadinya misalnya 250 juta karena PPNBM-nya 0% bisa menjadi 200 juta. Jadi ini program pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya. Jadi kalau tidak salah kemarin Menteri Perdagangan ya yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi itu menyetujui bahwa PPN itu 0%. Jadi mulai dari bulan Maret, April, Mei 3 bulan ya. Jadi kalau yang bulan Maret ini 100% ya, pemotongan pajaknya 100% ya. Untuk bulan Mei 50%, sedangkan yang bulan April, Mei, Juni sampai Juni itu ada 25%. Jadi pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat ada bea materai ya. Bea materai itu artinya ya materai tadi yang kita beli. Jadi kalau misalnya ada yang pendapatannya pernyataan, jadi harus diberikan materai. Materai itu juga pembeliannya masuk ke pemerintah ya, pajak ya. Jadi hasil dari penjualan materai itu masuk ke kas negara, digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan. Nah ini ada PBB. Ya mungkin Bapak Ibunya nanti bisa ditanya. Ada pajak bumi dan bangunan. Apa itu? Jadi kalau kalian mempunyai rumah atau kebun, nah itu harus dibayar pajaknya. Berapa Pak bayar pajaknya? Sesuai dengan ukuran tanah. Ya, tanah atau bangunannya, rumahnya itu ada pajak juga. Ya, itu mungkin Lovely Sabina ya. Ada beberapa jenis pajak yang sudah Bapak jelaskan. Sebenarnya ini di luar materi, tapi tidak apa-apa ya. Untuk pengetahuan kita juga. Oke, itu terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Iskandar yang telah menyampaikan materi. Ya, ini di tampilan ini banyak coret-coretan ini ya. Ini sampai ini ya. Ramah ini. Kok coret? Ya. Ramah tuh. Baik, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sekian ya. Barangkali ada kesimpulan dari Bapak pemateri kita, dipersilahkan karena mengingat waktu kita sudah lewat 40 ya. Sudah lewat 43 menit meskipun tadi agak sempat mundur ya. Ada kesimpulan yang disampaikan. Silakan Pak. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara harus kita lakukan secara seimbang ya. Yang kedua, apabila kita ingin mendapatkan hak, jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita menuntut hak. Ya, mungkin singkat saja kesimpulan saya, mungkin kurang lebihnya demikian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Iskandar Bahrain selaku pemateri kita.
kita pada hari ini, ya, pelaksanaan Zoom meeting yang telah kita laksanakan. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama kegiatan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan dari segi keterlambatan, kemudian mungkin jaringan yang di awal-awal kurang bagus, ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terutama anak-anak tetap semangat untuk bertanya sebenarnya, ya. Tapi karena dibatasi juga oleh waktu, ya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan kami kembalikan pada Bu Admin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sudarto SPD sebagai moderator dan Bapak Muhammad Iskandar Bahrain SPD sebagai pemateri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam Kubar Jaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.